Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Wardatul Rahmah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, semester 6, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengembangan indikator pencapaian kompetensi mata pelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah. Pengertian indikator. Indikator adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran itu sendiri. Nah, indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, serta keterampilan siswa itu sendiri. Nah, dalam mengembangkan indikator itu perlu dipertimbangkan, yaitu seperti pertama, tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam konsep atau kompetensi dasar. Yang kedua, bisa juga dilihat dari karakteristik mata pelajarannya, karakteristik peserta didiknya, serta sekolahnya. Yang ketiga itu potensi dan kebutuhan peserta didik dan lingkungan atau daerah itu tersebut. Nah, pengembangan indikator itu sendiri itu harus memperhatikan pada 4 konsep atau 4 penanda, yaitu urgensi, kontinuitas, relevansi, serta keterpakaian. Yang pertama itu urgensi, yaitu penting dan harus dikuasai oleh seluruh peserta didik. Kontinuitas yaitu pendalaman atau perluasan daripada kompetensi pada jenjang atau tingkat sebelumnya. Relevansi yaitu diperlukan karena ada hubungannya untuk mempelajari atau memahami kompetensi atau konsep mata pelajaran yang lainnya. Dan terakhir itu keterpakaian, memiliki nilai terapan tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semakin banyak indikator yang dibuat, itu maka akan semakin baik pula tercapai atau keprofesionalitasan seorang guru dalam mengembangkan skenario pembelajaran yang dilaksanakannya. Yang pertama yaitu indikator penguasaan aspek kebahasaan mufradat. Nah, dalam pembelajaran bahasa Arab itu ada beberapa masalah atau problem dalam pembelajaran kosakata atau mufradat, yaitu sorfiyah muskilat. Karena dalam pembelajaran kosakata itu mencakup tema-tema yang kompleks, yaitu seperti perubahan derivasi, infleksi, kata kerja, mufrad tasnya jamaknya, terus taknis dan tadkirnya, dan makna leksikal serta fungsionalnya. Nah, dasar yang menjadi prinsip acuan pemilihan kosakata yang baik yaitu dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ditinjau dari frekuensi, yaitu tentang penggunaan kata-kata yang tinggi dan sering, itulah yang harus menjadi pilihan. Yang kedua itu rank. Maksudnya apa? Maksudnya itu mengutamakan kata-kata yang banyak digunakan, baik digunakan oleh orang Arab itu sendiri maupun orang non-Arab, seperti kita, orang Indonesia, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu availability, atau tentang mengutamakan kata-kata yang mungkin mudah dipelajari atau mudah digunakan sebagai media atau wacana. Yang keempat yaitu familiar, jadi mendahulukan kata-kata yang mungkin sudah dikenal atau sering didengar, familiar, yang sudah tidak asing. Yang kelima itu coverage, yaitu kemampuan daya cakup suatu kata untuk memiliki beberapa arti sehingga lebih luas cakupannya. Selanjutnya yang keenam yaitu signifikan, yaitu mengutamakan kata-kata yang memiliki arti kata yang signifikan atau yang untuk menghindari kata-kata
lagi seperti itu. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu Arabian. Nah, karena bahasa Arab jadi mengutamakan kata-kata Arab dari kata-kata serapan yang diarabisasi dari bahasa lain. Nah, indikator penguasaan yang tercermin dalam pembelajaran kosakata atau mufradat itu diantaranya yaitu yang pertama itu siswa mampu membaca teks dengan intonasi dan makhraj yang benar. Jadi ketika si anak atau siswa itu telah atau bisa membaca dengan intonasi, itu tandanya dia sudah mulai memahami apa yang dimaksud pada teks itu sendiri. Intonasi itu bisa seperti kapan dia berhenti lama, kapan dia lanjut, kapan dia berhenti sejenak. Mungkin seperti kayak penggunaan koma, titik, dan langsung lanjut gitu. Yang kedua yaitu siswa mampu menentukan arti kosakata itu sendiri. Jadi dalam beberapa kata, dalam kalimat atau dalam paragraf itu dia mampu membedakan ini artinya apa, ini artinya apa, dan ketika digabungkan menjadi apa. Yang ketiga, siswa mampu menggunakan kosakata dalam konteks kalimat, yaitu seperti yang tadi masih berhubungan dengan yang kedua. Jadi mufrad kosakata yang satu ini artinya apa, yang ini artinya apa, dan ketika digabungkan itu kan terkadang artinya itu jadi apa, beda lagi gitu ya. Yang kedua itu indikator penguasaan aspek tarkib. Yang tadi kan indikator penguasaan aspek mufradatnya. Yang sekarang itu aspek tarkibnya, susunan kalimatnya. Nah, salah satu aspek tata bahasa yang erat kaitannya dengan pemahaman membaca itu adalah pada bidang sintaksis atau struktur kalimat tadi yang tata bahasa. Yang ketiga yaitu indikator penguasaan aspek kemahiran bahasa. Nah, ini sering banget kan kemahiran bahasa itu ada berapa? Ada 4, yaitu maharatul istima atau kemahiran menyimak, maharatul kalam, kemahiran berbicara, terus maharatul qiraah, kemahiran membaca, serta maharatul kitabah, kemahiran menulis. Yang pertama itu maharatul istima atau kemahiran menyimak. Nah, kita mampu atau bisa melihat atau menentukan bahwa siswa itu sudah bisa atau mampu dalam kemahiran menyimak itu, yaitu dengan cara pertama mungkin mengulang-ulang materi, menghafal, serta mengambil ide pokok dan memahami ide utama dari materi yang didengar itu. Siswa mampu itu semua. Kemahiran berbicara atau maharatul kalam. Nah, kita bisa melihat siswa itu mahir, sudah mahir dalam berbicara itu mungkin ditinjau dari mampukah mengucap suatu kata atau tata kalimat yang baik dan benar. Terus bisa juga bisa juga siswa itu mampu atau tidak menjaga aturan bahasa dan berbicaranya, menjaga kefasihan berbicara, serta siswa juga mampu atau tidak dalam berkomunikasi dan memahami apa yang dibicarakan. Kadang dia asal bicara tapi kurang paham dengan tata bahasa yang dia bicarakan. Nah, yang ketiga atau selanjutnya itu maharatul qiraah, keterampilan atau kemahiran membaca. Nah, bisa dilihat dari bagaimana siswa itu mengucap bunyi dari makhrajnya dan membedakan bunyi huruf yang mungkin hampir mirip. Serta siswa juga mampu membedakan hamzah wasol dan hamzah qat'i dan memperhatikan harokat panjang pendek, serta dapat membedakan ide pokok dan sekunder. Yang terakhir yaitu maharatul kitabah atau kemahiran menulis. Nah, maharatul kitabah atau keterampilan menulis ini bisa ditinjau dari indikatornya itu seperti mampu menulis bahasa Arab. Jadi dia mampu membuat insya dengan membuat karangan dengan bahasa Arab atau insya. Dia juga mampu atau mengetahui tanda baca secara cepat dan mengungkapkan pemikiran dengan logis dan runtut atau tertib dengan